Hai guys, balik lagi di channel Ngobrol Catur. Kali ini aku bakal bahas partai catur yang super seru antara Justin Zierk yang sebagai putih melawan pecatur legenda Bobby Fischer yang memegang hitam. Pertandingan ini terjadi di bulan Desember tahun 1973. Baiklah, kita langsung aja ya. Langkah pertama, Justin memulai dengan pion D4 dan Fischer balas dengan pion D5. Lalu lanjut pion E4. Namun Fischer cuma cover pionnya dengan E6. Nah, Justin juga ngebiarin pionnya dengan langkah kuda ke D2. Baru di sini Fischer ngasih respons agresif dengan pion ke C5 guys. Tapi Justin masih kalem dan main kuda ke F3. Fischer enggak sampai di sini, dia terus ancam dengan kuda ke F6. Akhirnya Justin majuin pion ke E5 buat serang balik kuda. Sekarang kuda turun ke D7. Lalu lanjut pion ke C3. Sekarang giliran kuda B yang ke-6. Justin juga keluarkan gajah ke D3. Tapi Fischer masih nantang lagi dengan majuin pion ke F6. Dan akhirnya Justin mau makan pion. Dan setelah kuda memakan balik, di sini Justin amankan rajanya dengan rokade pendek. Ya, kita langsung lanjut lagi dengan gajah ke-6. Dan benteng digeser ke E1. Tentu saja Bobby Fischer memilih langkah rokade pendek. Kini kuda bergerak manuver menuju petak F1. Kemudian Fischer memutuskan untuk menukar pion di D4. Setelah pion memakan kembali, Fischer langsung mengaktifkan menteri ke petak B6, mencoba memadukan serangan dengan benteng untuk menekan pion di F2 yang saat ini tidak lagi dilindungi oleh benteng. Sementara itu, Justin tetap fokus dengan kudanya yang kini melangkah ke G3. Perlu dicatat, jika kuda memakan pion, maka ia akan dimakan balik. Bahkan, jika menteri juga ikut memakan, gajah dapat memberikan skakster dengan memakan pion di H7. Untuk itu gajah pun bergerak ke D7 untuk menghubungkan benteng. Langkah ini dibalas Justin dengan memundurkan kudanya kembali ke E2. Nah, Fischer menggerakkan kuda ini hingga 3 kali, tetapi dengan tujuan yang jelas, memperbaiki posisinya sekaligus merancang serangan lebih terarah. Bandingkan dengan kuda Justin ini yang juga bergerak 3 kali, tetapi dampaknya belum terlihat signifikan ya. Tapi ya sudah, kita lanjut saja. Di sini Fischer dorong pionnya ke E5, membuat ancaman serius kalau nggak segera ditangani. Jadi Justin memakan pion ini. Nah, sekarang pertanyaannya, Fischer bakal makan balik pakai kuda atau gajah? Ternyata nggak pakai dua-duanya. Justru Fischer pilih naikkan kuda ke G4, mengorbankan gajah buat menyerang pion F2. Sekarang coba kita lihat ide tersembunyi Fischer dulu guys. Misalnya di posisi ini, pion memakan gajah. Tentu saja, menteri balik memakan pion skak, raja dipaksa ke H1. Memang tidak ada skak lanjutan, tapi Fischer akan melanjutkan dengan benteng memakan kuda. Dan dengan situasi ini, saya yakin putih akan sangat kesulitan untuk menghentikan serangan hitam. Sebab jika pion memakan benteng, menteri tinggal memakan pion di H2, skak mat. Selain itu, benteng ini juga bisa memakan gajah, karena jika menteri mencoba memakan balik, tentu menteri akan memakan benteng. Sangat rumit bukan? Atau jika gajah mencoba menyelamatkan diri ke C2, Fischer akan menggerakkan benteng ke H3. Gajah mungkin mencoba pergi ke F4, tetapi benteng tetap akan memakan skak. Setelah gajah harus memakan kembali, menteri akan langsung bergerak ke H4, menciptakan ancaman skakmat yang tak terhindarkan. Misal, menteri putih mencoba memberikan skak dengan memakan pion, raja hanya perlu bergerak ke H8. Dan jika masih mencoba bertahan dengan raja ke G1, ya jelas makan gajah skak. Raja dipaksa ke F1 dan benteng akan masuk ke F8 skak. Bahkan kalau Fischer ingin menyiksa lebih dulu, ia bisa memainkan kuda ke E3 skakster. Jadi sebenarnya, menteri bergerak atau tidak, hasilnya tetap sama. Serangan hitam tak terbendung lagi. Baiklah, mari kita kembali ke permainan. Nah, jadi apa respon dari putih di sini? Kalau benteng balik ke F1, kuda bisa makan pion dan ancam kuda. Kalau kuda pergi, benteng ikut menyerang pion F2 kan? Di sini Justin coba bertahan dengan menutup serangan menteri pakai kuda keempat.
Sebenarnya ini pertahanan yang cukup baik, tapi jawaban Fischer sangat keras. Dia pakai kudanya buat makan pion F2 guys. Sangat unik, kalau raja makan kuda, menteri bakal makan kuda lagi skak. Karena kuda putih terpaku sama benteng. Nah mungkin karena Justin masih mau pertahankan jebakannya, dia geser menteri ke D2. Tapi Fischer ternyata masih punya ide brilian lain. Kuda melangkah ke H3 skak. Kalau pion makan kuda, kuda D bakal terpaku oleh menteri dan jebakan putih udah enggak berlaku lagi. Kalau raja ke F1, kuda di F bakal terpaku benteng, jadi jebakan putih tetap enggak berlaku. Tapi kelihatannya jebakan ini jadi harapan terakhir Justin buat membalikkan posisinya. Jadi, raja memilih ke H1 guys. Ini aman, tapi buat sementara. Karena Fischer pun masih bawa gajah ke B4, mengancam menteri sekaligus benteng putih di belakangnya. Ini sangat luar biasa kan? Padahal jumlah perwira dan pion masih sama, tapi ancaman hitam bisa datang bertubi-tubi. Kalau Justin masih nekat mempertahankan jebakannya, kuda bisa balik ke F2 dan bikin skak ster. Jadi dia terpaksa mainkan menterinya ke E3 untuk lindungi kuda dan benteng sekaligus. Saatnya Fischer mulai beraksi lagi. Diawali kuda yang memakan kuda. Karena kalau pion makan kuda, benteng bisa makan kuda sambil ancam menteri dan gajah. Jadi Justin makan kuda dengan kuda. Tapi Fischer balas lagi dengan kuda ke F2 skak. Posisi putih makin kritis guys. Tapi Justin terus bertahan dengan pindahkan raja ke G1. Fischer kini makan benteng pakai gajah. Justin masih belum menyerah, dia balik makan gajah. Tapi Fischer pun makan balik gajah pakai kuda sambil ancam menteri. Menteri pergi ke E3 buat bertahan sambil nyerang kuda. Tapi Fischer masih punya ide cemerlang. Kuda makan pion di E5, mengorbankan kudanya. Nah mungkin di sini putih malah jadi mulai optimis karena setelah menteri makan kuda dan benteng A pergi ke E8. Justin ambil pion di D5 dengan skak sambil ancam gajah. Tapi Fischer tetap kalem. Gajah menutup sambil ancam menteri. Kuda nggak bisa makan karena terpaku. Jadi Justin geser menteri ke E5 buat lindungi kuda. Persiapan gajah ke E3. Tapi kali ini Fischer tanpa ampun lagi. Dia korbankan benteng lagi ke F1 skak. Dan disinilah akhirnya Justin Sirk baru menyerah. Guys, ini akhir yang sangat keren. Terlihat jelas di sini Fischer sangat superior dan mendominasi jalannya permainan. Dan kalaupun permainannya terus dilanjutkan, jelas banget raja harus makan benteng, lalu gajah ke C4 skak ster. Dan ini udah pasti benteng dapat menteri gratis. Karena kalaupun menteri tetap nekat menutup skak, Fischer bakal makan kuda terlebih dulu. Menteri nggak bisa memakan benteng karena terpaku gajah. Jadi posisi putih udah nggak ada harapan. Atau kalau putih masih nekat makan gajah, itu bakal dimakan balik skak. Paksa raja ke F2 dan lanjut menteri ke D3 ancam skak mat. Gajah putih harus keluar. Tapi tetap benteng ke E2 skak. Raja ke G1 dan langsung selesai dengan menteri ke E4 karena ancaman skak mat. Ya tinggal gerakan pasrah aja. Dan tentu tetap saja skak mat. Pertandingan ini benar-benar menunjukkan kelas seorang Bobby Fischer. Fischer mampu menciptakan ancaman bertubi-tubi yang membuat Justin Sirk terpojok. Kemampuan Fischer membaca posisi dan merancang langkah-langkah jangka panjang benar-benar mengesankan. Oke teman-teman, segitu dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka video catur kayak gini, jangan lupa klik like dan subscribe juga channel Ngobrol Catur ini, biar aku makin semangat bikin konten catur seru yang lainnya. Semoga kalian sehat selalu, dan sampai jumpa di video selanjutnya.